Halo semuanya, perkenalkan namaku Alina Fiza, mahasiswa dari Fakultas Hukum. Saat ini, aku ingin menjelaskan nih case yang akan kita kerjakan kali ini, yaitu negara X adalah negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Saat ini, negara tersebut sedang menyusun konstitusi, bentuk pemerintahan, serta membangun struktur pembangunan dan lembaga perwakilan rakyat. Selain itu, negara X juga berencana menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang berada di kawasan regional. Saat ini, aku ingin mewawancarai nih beberapa orang yang ada di sini. Oke, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Namira Hifa Julianti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat. Halo, nama aku Jocelyn Syahla Santoso, juga sama seperti dia dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Oke, aku ingin nanya nih, berdasarkan teori bentuk negara dan pemerintahan, apa sih kekurangan dan kelebihan dari negara X jika memilih kesatuan negara dalam bentuk sistem parlementer? Baik, untuk kelebihan yang akan didapatkan negara tersebut ketika memilih sistem pemerintahan parlementer dan sistem negara kesatuan adalah sistem ini lebih sederhana dan mudah diterapkan serta fleksibel dalam perubahan pemerintahan. Sistem ini juga membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan proses pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan lebih jelas. Namun tentunya kekurangan dari sistem ini pasti banyak juga nih, kayak ketergantungan kepada pemerintah pusat, ketidakstabilan pemerintahan, bahkan dominasi partai mayoritas. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan Namira tadi, menurut Josel, gimana sih sistem pemerintahan yang paling ideal? Kalau menurut aku sih memilih sistem negara kesatuan dengan pemerintahan parlementer sih. Sistem ini memberikan stabilitas responsivitas yang diperlukan dalam pengambilan keputusan sekaligus memudahkan implementasi kebijakan di seluruh wilayah negara. Tapi penting untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Apalagi ya, untuk mengurangi resiko ketidakstabilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Itu sih menurut aku. Gimana? Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk kalian berdua. Halo semuanya, sebelumnya saya Jocelyn Syahla Santoso ingin mewawancarai orang yang ada di sebelah saya sini. Sebelumnya, kamu boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Raja Tua Martin Kertampu Bolon. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya tadi teori konstitusi dan kedaulatan ya. Ya. Pertanyaannya, jika Anda adalah seorang ahli tata negara, bagaimana Anda menyarankan negara X untuk merumuskan konsep kedaulatan dalam konstitusinya agar mencerminkan prinsip demokrasi dan stabilitas politik? Untuk merumuskan konsep kedaulatan dalam konstitusi negara X yang mencerminkan prinsip demokrasi dan stabilitas politik, berikut adalah saran-saran yang dapat dipertimbangkan. 1. Menegaskan kedaulatan rakyat. Konstitusi harus menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang terwakili melalui lembaga perwakilan seperti parlemen, sehingga suara rakyat dapat didengar secara efektif. 2. Check and balance. Check and balance. Implementasikan pemisahan kekuasaan dan mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif. Mekanisme kontrol rakyat. Pastikan anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat, serta adakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Berikan hak inisiatif warga untuk mengusulkan undang-undang. 3. Hak asasi manusia. Konstitusi harus menjamin perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, untuk memastikan kedaulatan rakyat tidak melanggar hak individu. Oke, mungkin itu saja ya jawabannya ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Raja Tua Martin Kertampu Bolon. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara yang di sebelah saya. Perkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Gusti Muhammad Daniel Safaril Yahya. Jadi saya di sini yang akan menjawab wawancara dari saudara. Di pertanyaan saya adalah,
jika Anda adalah seorang ahli di tata negara, bagaimana Anda menyarankan negara X untuk merumuskan konsep kedaulatan dalam konstitusinya agar mencerminkan prinsip demokrasi dan stabilitas politik? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raja. Jadi, salah satu caranya adalah pemisahan kekuasaan. Penting untuk ada pemisahan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi satu lembaga. Lalu, setiap lembaga harus memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, serta saling mengawasi. Lalu, ada mekanisme amandemen konstitusi. Konstitusi perlu memiliki mekanisme amandemen yang jelas dan sulit untuk diubah. Untuk mencegah perubahan sembarangan dan melindungi prinsip fundamental, perubahan hanya boleh dilakukan dengan dukungan kuat dari rakyat. Lalu ada interpretasi konstitusi. Interpretasi konstitusi harus dilakukan oleh lembaga independen dan kredibel. Oke, ya sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, di sini aku ingin wawancara. Sebelum kita bertanya kepada narasumber, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Rabita Firdausi dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum. Di sini ada pertanyaan, yaitu apa solusi terbaik untuk menjamin representasi kelompok minoritas di lembaga perwakilan negara X? Jelaskan dengan mengacu pada teori sistem pemilu dan representasi. Silahkan dijawab. Sebelum dijawab, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Nazwa Fitriani dari Universitas Lambung Mangkurat dari Fakultas Hukum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aliana Fiza dari Fakultas Hukum. Nomor 1, sistem pemilu proporsional. Kursi legislatif dibagikan sesuai dengan proporsi suara yang diterima masing-masing oleh partai, sehingga kelompok minoritas akan terwakili sesuai dengan presentasi yang mereka peroleh. Yang kedua adalah sistem pemilu campuran, gabungan antara sistem distrik, mayoritarian, dan proporsional, memberi kelompok minoritas kesempatan untuk terwakili melalui kedua jalur, baik distrik maupun perwakilan proporsional. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aya. 3. Kursi khusus untuk minoritas, menyediakan kursi tertentu yang diasosiasikan untuk kelompok minoritas, memastikan mereka memiliki perwakilan meskipun suara mereka tidak cukup besar di sistem pemilu biasa. Yang keempat, mendorong pembentukan partai yang mewakili kelompok minoritas untuk memperkuat suara mereka dalam politik nasional. Yang kelima, menerapkan dan menegakkan kebijakan yang melindungi hak-hak minoritas dan melawan diskriminasi di semua tingkat pemerintah dan dalam semua aspek masyarakat. Sekian, terima kasih. Mungkin itu aja jawabannya untuk wawancara hari ini. Sekian dari saya untuk wawancaranya. Terima kasih. Saya tutup. Halo semuanya, kenalin aku Elrika Vera dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Fakultas Hukum. Di sini aku mau nanyain ke mereka berdua tentang bagaimana merancang sistem checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di negara X. Sebelumnya, silakan perkenalan diri dulu ya. Halo, perkenalin, aku Kesha Nuriski Fatihah. Perkenalkan, nama saya Jasmine Humaira Syuriat. Nah, di sini aku ingin menjawab pertanyaan dari yang kamu tanyain tadi ya. Jadi untuk memastikan nggak terjadi penyalahgunaan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negara X, ada beberapa langkah nih. Yang pertama, pengawasan dan pembatasan kekuasaan eksekutif. Misalnya presiden tuh nggak boleh buat keputusan sepihak tanpa persetujuan dari DPR, seperti keputusan anggaran, penunjukan pejabat tinggi, atau kebijakan luar negeri. Presiden juga dapat dipanggil untuk bertanggung jawab oleh legislatif melalui mekanisme kayak sidang atau bahkan penaklukan dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang kedua, pengawasan oleh legislatif DPR harus memiliki hak untuk menyaring dan menolak keputusan atau undang-undang yang diajukan oleh presiden, serta hak untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang diambil sama eksekutif. Nah, dalam hal itu, keputusan kontroversialnya DPR itu dapat mengadakan investigasi dan mendengarkan pendapat publik serta para ahli. Yang ketiga, untuk peran si yudikatifnya nih,
dalam mengawasi eksekutif dan legislatif. Contohnya kayak mengadili sama menguji apakah kebijakan atau undang-undang yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif tuh sesuai gitu sama konstitusi. Terus dalam hal pengadilan juga bisa batalin kebijakan yang melanggar hak asasi manusia atau prinsip dasar negara. Itu kalau menurut aku ya. Oke, kalau menurut saya, transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk semua lembaga pemerintah. Tentunya mereka harus terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka rancang. Misalnya, rapat-rapat DPR harus terbuka untuk publik dan keputusan-keputusan penting yang diambil oleh eksekutif atau legislatif harus dapat diakses oleh warga negara dan diawasi oleh media. Lalu untuk poin selanjutnya, peran masyarakat dan media juga penting. Masyarakat dan media memiliki peran penting untuk memantau dan mengawasi tindakan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka dapat mendorong perubahan untuk atau penyelidikan lebih lanjut jika terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang terakhir adalah pemberdayaan lembaga anti korupsi. Di samping lembaga utama, Komisi Anti Korupsi yang independen dapat membantu dalam memantau dan menindak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat di semua cabang pemerintahan. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan, dengan adanya sistem checks and balance yang diterapkan secara efektif, penyalahgunaan kekuasaan di negara X dapat diminimalkan. Masing-masing cabang pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengontrol satu sama lain, namun tetap menjaga peran dan fungsinya agar negara tetap berjalan dengan adil, transparan, dan berkeadilan. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, jadi itu tadi jawaban dari mereka berdua dan pendapat dari mereka berdua. Jadi sekian, terima kasih semuanya. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rabita Firdausi. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum angkatan 2024. Hari ini saya ingin wawancara dan saya sudah punya 2 orang di sini untuk diwawancarai. Pertanyaannya yaitu, dalam penyusunan struktur pemerintahan muncul pertanyaan tentang prinsip-prinsip utama yang harus diutamakan, seperti efisiensi, transparansi, atau akuntabilitas. Dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan di suatu negara. Jadi prinsip pemerintahan mana yang sebaiknya menjadi prioritas utama di negara tersebut, dan bagaimana penerapannya untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Silahkan dijelaskan, tapi sebelumnya silahkan perkenalan diri dulu. Kenalin, aku Elrika Vera dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum. Nah, di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Bita tadi. Nah, menurut pendapat kami, prinsip pemerintah yang sebaiknya menjadi prioritas utama di negara X adalah akuntabilitas. Kenapa? Karena alasannya, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas semua kebijakan dan tindakan yang diambil. Tanpa akuntabilitas, transparansi dan efisiensi tidak akan efektif karena tidak adanya mekanisme untuk menilai, mengawasi, dan memperbaiki kebijakan pemerintah. Dengan akuntabilitas, rakyat memiliki alat untuk menuntut pertanggungjawaban sehingga kebijakan yang dibuat lebih berfokus pada kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya di sebelah. Selanjutnya ada penerapan akuntabilitas dalam struktur pemerintahannya, yaitu untuk menciptakan lembaga pengawas independen yang memeriksa dan mengevaluasi kebijakan publik. Kemudian mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan kepada masyarakat secara teratur tentang hasil kerja mereka dan penggunaan anggaran. Selanjutnya memberikan sarana bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan atau penyimpangan terkait pelayanan pemerintah. Jadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat dengan akuntabilitas yang merupakan dasar untuk membangun negara yang stabil dan sejahtera. Sekian menurut jawaban dari pendapat kami. Saya kembalikan ke host. Mungkin itu saja jawabannya ya. Terima kasih atas jawaban kalian berdua. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Halo semuanya, perkenalkan, aku Keisha Rizky Fatihah. Aku adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini aku ingin mewawancarai 2 narasumber belakang aku dengan pertanyaan yaitu, berdasarkan teori kerjasama antar negara, kira-kira langkah apa sih yang sebaiknya diambil oleh negara X untuk menjalin hubungan regional tanpa mengorbankan kedaulatannya? Silahkan dijawab. Sebelumnya bisa untuk memperkenalkan diri dulu. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dulu.
Nama saya Ahmad Rabita Firdausi, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum angkatan 2024. Perkenalkan, nama aku Ahmad Rabi Ansori, aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024. Ya, silakan. Jadi menurut saya untuk langkah-langkah kerjasama buat negara tersebut ada beberapa hal. Yang pertama ya ini memahami persyaratan keanggotaan. Pelajari syarat-syarat resmi organisasi tersebut. Pastikan apakah pengadopsian sistem politik tertentu adalah syarat eksplisit atau hanya tekanan dari negara anggota lain. Jika tidak ada persyaratan resmi, negara tersebut memiliki dasar untuk menolak tekanan politik yang tidak relevan dengan tujuan ekonomi organisasi. Lanjut. Kalau dari aku sih, yang pertama itu negara itu coba melobi anggota dari organisasi tersebut untuk menjalin hubungan kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Apakah negara tersebut mau? Akan tetapi jika tidak bisa juga dengan cara itu, maka sudah sepatutnya negara tersebut mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama di organisasi yang lain. Mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih Rafli dan Bita sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian saya tutup sesi pertanyaan ini. Cek. Guys. Même dans un sommeil éternel.